Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Akhirnya gue udah selesai nonton 2 episode pertama dari series Daredevil Born Again, Daredevil versi MCU. Wow, gue gak nyangka sih MCU seberani ini gitu. Dan terutama Disney ya, Disney akhirnya mengambil resiko untuk menampilkan Daredevil karena memang berat ya. Versi MCU ini mereka kiblatnya tetap di Netflix. Pertama kali gue nonton Daredevil yang di Netflix, gue tuh gak punya ekspektasi apa-apa karena cukup kecewa dengan versi film yang versi Ben Affleck itu loh, yang ada Elektra. Gue gak suka ya yang film itu, dan kayak apaan sih gitu. Dan tiba-tiba muncul waktu itu yang Daredevil yang season pertama, dan gue nonton loh, kok keren kayak gitu. Akhirnya ada Defenders juga kan, ada Jessica Jones, kok keren. Kemudian ada Punisher juga. Jadi kok menarik banget. Marvel yang digarap sama Netflix dan emang R-rated, tapi R-rated keren banget. Dan akhirnya setelah beberapa tahun kemudian akhirnya Daredevilnya dikembalikan ke MCU, dan MCU memutuskan untuk membuat seriesnya sendiri di divisi Marvel Television. Dan ya, inilah kita lihat setelah nonton episode 1 dan juga 2. Dan disclaimer juga untuk video kali ini, kayaknya kita lebih chill untuk nongkrong ngobrol aja ya, kayak berasa podcast aja. Jadi kita nggak usah banyak munculin video-video, nanti juga kurang enak, nanti spoiler juga untuk teman-teman gitu ya. Jadi kita ngobrol aja buat teman-teman yang mungkin bisa nemenin di mobil atau lagi ngabuburit dan sebagainya. Semoga ini menarik ya. Belum kita ngebahas spoilernya lebih jauh lagi, ini banyak yang bingung terkait dengan timeline dari Daredevil Born Again, karena sejauh ini pihak Marvel, pihak sutradara nggak ada yang gamblang ngasih tahu ini latarnya kapan gitu. Memang jujur setiap project Marvel setelah Avengers Endgame, setelah yang terjadinya The Blip, itu pusing banget ngurusin soal timelinenya, karena memang yang satu ini timelinenya segini nyocokin, dan mereka seolah-olah pengen nyocokin dengan yang ada event di Secret War di tahun 2027 itu terjadi sebelum itu, tapi tahunnya tuh bikin pusing. Nah, untuk Daredevil Born Again akhirnya kita nemu beberapa, setelah kita riset ya, akhirnya kita nemu karena Matt Murdock udah muncul terakhir di Spider-Man No Way Home, kemudian juga di She-Hulk yang banyak dibully itu gitu. Kemudian juga Echo juga munculin si Kingpin dan beberapa antek dari dunia Daredevil. Dimana series Echo kemudian juga She-Hulk itu kan latar waktunya itu di tahun 2025. Artinya episode awal, di awal banget dari Daredevil Born Again itu juga terjadi di tahun 2025. Mungkin di akhir, dimana di sini Matt Murdock masih aktif menjadi Daredevil sebelum kejadian si Foggy ya dibunuh itu ya, akhirnya meninggal sama si Bullseye itu. Gila, gue kesel banget lagi-lagi sama ini, kenapa dibunuh gitu. Kita semua orang ngefans sama Foggy. Aduh, kalau dia sampai bunuh Karen juga udah gue close tuh episode, dah selesai, gue nggak mau nonton lagi. Itu karakter favorit gue tuh Foggy, Karen, sama si Matt jangan di apa-apain gitu. Tapi gimana, ini mungkin di akhir film nanti mungkin akan hidup lagi, kita nggak tahu ya. Tapi emang agak sulit dibantah emang. Nah, karena memang si Hulk dan juga Echo berlatar di tahun 2025, dan kejadian episode terakhir gue yakin itu di tahun 2025 akhir, dan ada kata-kata juga 12 tahun kemudian, 1 tahun kemudian gitu ya, setelah itu kan Matt Murdock pensiun kan. Artinya ini loncat langsung di akhir tahun 2026 menjelang ke awal tahun 2027. Ada banyak banget petunjuk-petunjuk, dan ini langsung latarnya langsung menuju ke Secret Wars, deket banget itu ke tahun 2027. Jadi kita bakal lihat apakah Daredevil nanti join juga di Secret Wars, karena memang di beberapa rumor yang mengatakan Daredevil ini bakal join juga di Secret Wars, ketemu sama Spider-Man, dan itu keren banget gitu. Dan berhubung juga kekuatannya makin keren di versi MCU, ya lagi-lagi kayak gini. Jadi fix ya, latar tahun dari Daredevil Born Again setelah yang dia Foggy terbunuh itu jelas di akhir tahun 2026 dan menjelang ke tahun 2027. Jadi mungkin di Spider-Man keempat mungkin ya ada cameo lagi Daredevil, mungkin aja terjadi, karena memang ini kan latar waktunya akan makin dempet sama Secret Wars. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang kematian Foggy dulu deh. Kematian Foggy itu benar-benar bikin gue shock sih, gila. Ini benar-benar berani ya sebenarnya. Sebelumnya memang gue salut dia udah nampakin minum alkohol di bar itu, tembak menembak, darah berdarah. Oke, gue salut gitu. Tapi yang bikin gue kaget juga, kok Foggy yang kita tunggu-tunggu berani banget di Marvel gitu. Kalau kita berlandaskan dalam komik, memang ada sih kejadian Foggy ini meninggal tepatnya di komik The Secret Life of Foggy Nelson. Itu di Daredevil bagian 468 gitu. Bahkan kita sempat juga di pintu dekat kantornya si Karen, Matt sama si Foggy itu ada pintu nomor 468. Itu kayaknya menjurus ke komik itu ya, dimana di komik itu ketahuan kalau Foggy sebelumnya meninggal, ternyata dia minum obat yang nggak mendeteksi jantung kayak gitu, sehingga Daredevil nggak sadar dan nyangkanya si Foggy itu beneran meninggal, ternyata enggak. Dia justru jadi saksi kunci dengan beberapa kejadian dan akhirnya hidup lagi meskipun ya harus meninggal lagi gitu. Tapi apakah di kejadian episode pertama ini Foggy dibikin pura-pura meninggal juga? Kayaknya enggak ya.
agak sulit dibantah nih kalau Foggy meninggalnya pura-pura, karena emang dari darahnya turun juga di sini. Gue salut banget Daredevilnya, gila kekuatan pendengarannya lebih tajam men di series versi MCU ini dibandingkan series Netflix. Apalagi ada efek-efek kayak rasio dari kameranya ngecil ya pas dia ada pendengaran super gitu, nyut gitu. Gila, gue suka banget tuh rasio kayak gitu. Tapi memang ada efek-efek putih, cahaya-cahaya kayak gitu tuh, itu benar-benar ganggu sih. Harusnya jangan ditaruh saya efek-efek kayak gitu. Cukup rasionya aja mendekat, nyit, kayak vignette-vignette kayak gitu. Pup, wow, keren banget gitu. Tapi emang pas Daredevilnya yang loncat ke gedung-gedung kayak gitu, yang kalau di Netflix tuh menurut gue lebih alami ya. Kalau di sini kayak berasa CGI-nya tuh berasa banget, cus. Udah kayak Casper aja loncatnya. Tapi nggak masalah, soal itu nggak masalah. Fakta menariknya adalah Kevin Feige meskipun dia terlibat kayak di akhir ceritanya, tapi secara keseluruhan project ini dia tuh benar-benar nggak terlibat banget gitu. Dan nyatanya karena Kevin Feige nggak terlalu ambil pusing dengan project ini, keren cuk. Justru gue berharap Kevin Feige sebenarnya jangan terlalu banyak ikut campur dulu nih di era-era kehausan kefetikan superhero. Menurut gue Kevin Feige berhenti dulu deh ikut campur. Justru Daredevil keren banget. Gue seneng banget dengan cerita-cerita dari Daredevil di sini, dan Kevin Feige udah cukup lah jadi produser aja gitu. Jadi apa kek, jadi ketua dari Marvel aja, dan terbukti sekarang enak, keren banget ngikutinya. Nah, terkait dengan Daredevil Born Again, gue seneng banget banyak karakter yang balik lagi ke sini kayak Bullseye dan pakai kostum kayak gitu. Oke, gue cukup menerima gitu. Tapi lagi-lagi kita ngomongin timeline yang ketinggalan. Buat teman-teman yang nggak tahu juga apa kaitannya, berapa jarak waktu di versi Netflix dan juga versi MCU itu sekitar 6 tahun ya guys ya. Karena memang ada beberapa wawancara dari Charlie Cox gitu dan juga pemeran dari Bullseye yang mengatakan bahwa ini latarnya 6 tahun setelah series season ketiga dari versi Netflix. Jadi fix ya, 6 tahun setelah itu kejadiannya kita lihat di season pertama yang Foggy meninggal, akhirnya loncat lagi 1 tahun di awal tahun 2027. Pusing ya mikirin waktu aja gitu. Tapi balik lagi ke kejadian dari Daredevil Born Again. Di sini gue senengnya ada beberapa dialog kayak Bullseye-nya ketemu sama Karen, hello again Karen gitu. Itu benar-benar kayak dialog seperti yang di awal-awal di versi Netflix. Tapi ya untungnya ya si Karen-nya nggak meninggal gitu. Tapi ngomongin soal meninggalnya si Foggy, apakah sama kayak di komik dia pura-pura meninggal atau enggak? Karena memang baru 2 episode, dia muncul meninggalnya pun di awal episode. Emang ada kecurigaan kalau Foggy ini sebenarnya nggak yang meninggal aman gitu. Mungkin nanti di akhir episode ketahuan bahwa Foggy ini diam-diam membantu si Matt Murdock dan juga Daredevil untuk menangkap sang mafianya, terutama mungkin Wilson Fisk gitu ya, karena ada dalang dari semua itu. Jadi mungkin kita lihat aja. Tapi Bullseye akhirnya dihukum seumur hidup ya, gara-gara membunuh 11 orang yang ada di bar itu, termasuk juga Foggy. Gila, itu bener-bener gue merinding banget pas si Daredevil ngedorong si Bullseye dari atas gedung, plak, terus pas Karen balik dia pikir itu kan Daredevil kan, ternyata itu Bullseye, dan Karen juga shock ternyata semarah itu si Daredevil, karena Daredevil kan pas lagi berantem dia dengerin detak jantung si Foggy kan, deg 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 tit, hilang. Langsung dong dia marah besar. Gara-gara itu topengnya dibuang, dan inilah cikal bakal kenapa dia nggak lagi jadi Daredevil si Matt Murdock ini. Dan akhirnya rentang waktu 1 tahun dia nggak jadi Daredevil tersebut, mulai banyak bermunculan vigilante baru yang mengisi kekosongan dari Daredevil. Salah satunya adalah Hector Ayala yang menjadi White Tiger, yang juga sempat ditangkap. Sial banget nih Hector Ayala ya, yang tadinya dia pengen nyelamatin yang belum jadi si White Tiger, nggak pakai kostum, lagi di ruang bawah tanah, di ruang kereta MRT kayak gitu. Tiba-tiba dia pikir itu penjahat ya, di akhirnya dia nyelamatin, ternyata mereka semua adalah polisi korup. Dan akhirnya di akhir episode kita tahu bahwa si polisi korup ini yang satu lagi pengen ngebunuh saksi satu-satunya yang bisa menyelamatkan Hector Ayala. Dan intinya Hector Ayala difitnah lah di sini ya, tapi akhirnya ketahuan bahwa dia ini adalah White Tiger. Gue nggak tahu nih ke depan gimana nih kostumnya mau diapain, karena memang kalungnya White Tiger itu yang memberikan kekuatan sama Hector Ayala supaya dia bisa di superhero, bisa bela dirinya lebih GG lagi gara-gara itu. Apakah disimpan jadi bukti persidangan? Gue nggak tahu jelas ya, tapi intinya di sini adalah kayak ini salah satu singgungan sama si Matt Murdock bahwa selama ini Daredevil nggak ada, ternyata muncul lah Daredevil lainnya, salah satunya ya Hector Ayala gitu. Tapi ngomongin gimana dia nemuin kostumnya itu
kayaknya kita bakal tunggu lagi gitu. Buat teman-teman yang mau tahu tentang asal usul dari Hector Ayala lebih dalam lagi, gue udah bikinin sebelumnya videonya, jadi kalian kulik-kulik video kita di daily screen ya. Tapi kita langsung loncat ke ending dari episode kedua, dimana itu salah satu scene yang gue suka banget pas momen si Matt Murdock ngebantai polisi-polisi korup itu. Kan sebelumnya memang si Daredevil ini kan si Matt Murdock ngintilin si polisi korup satu lagi yang sebelumnya kan yang tewas, yang satu lagi pergi kan namanya Powell ya. Powell ini tiba-tiba nelpon, kita bakal bunuh tuh saksi kunci gitu. Dan akhirnya di sana Daredevil muncul duluan di apartemen saksi kunci, suruh kabur, ketemu, langsung masuk, datang polisi-polisi korup tersebut mau ditembak. Gue tuh ngeri banget pas adegan itu. Si Daredevil bilang jangan, please jangan. Maksudnya jangan nanti kalian ada apa-apa gitu. Ternyata mau ditembak di door. Disitulah lepas kendali lagi tuh Matt Murdock. Tadinya kan dia nggak mau lepas kendali lagi. Di sini dia bener-bener gila. Itu serem banget sampai patah tuh leher ya. Gue nggak tahu itu polisi masih hidup apa enggak. Kalau dari bentuk kayak gitu cedera serius atau meninggal beneran, karena memang lehernya udah keceklak banget itu kan. Gila, gue merinding banget. Yang gue merinding yang pertama dia lawan sama Bullseye. Kemudian yang terakhir di episode terakhir tuh gila merinding. Sisanya mungkin ya beberapa dialog-dialog yang alurnya terkesan lambat memang, tapi lambatnya itu bukan tanpa alasan. Yang pertama kita bakal tahu nasib dari Daredevil yang tanpa tujuan, yang gak ke gereja lagi, dia benar-benar kayak terombang-ambing sekarang. Hubungannya sama Karen Page dan juga Daredevil Matt Murdock ini udah renggang sejak kematian dari Foggy. Yang menarik juga dari episode 1 sampai 2 ini adalah kehadiran dari Wilson Fisk ataupun Kingpin yang akhirnya dia jadi wali kota. Yang sebenarnya gue pengen momen-momen Kingpin jadi wali kota itu tuh momen-momen cerita Spider-Man keempat anjir. Gue pengen banget ngebayangin kalau Peter Parker tiba-tiba di sini punya juga tantangan ngadepin Venom, tapi di balik itu kotanya juga akhirnya banyak penjahat-penjahat, mafia-mafia suruhan bawa dari Kingpin gara-gara Kingpin jadi wali kota. Tapi aduh, kayaknya susah terrealisasi gitu. Tapi gue pengen banget cerita dari Spider-Man kayak gitu ya. Tapi balik lagi nggak masalah, di sini akhirnya kita terbayarkan di series Daredevil Born Again. Nah, Wilson Fisk di sini benar-benar berbeda dengan yang kita lihat di versi Netflix, terutama dari ukuran tubuh ya. Ukuran badan tuh udah aneh, mulai dia muncul di Hawkeye aja tuh udah aneh ya. Kok agak kurusan nih orang gitu. Dan akhirnya di Daredevil Born Again tambah kurus lagi gitu. Bukan tanpa alasan sebenarnya kenapa Kingpin agak sedikit berbeda, tapi mode-mode penjahatnya tuh tetap masih ada ya si Wilson ini, karena memang awalnya kenapa dia jadi kayak orang kayak pura-pura baik kayak gini, karena pura-pura kayak singa yang udah kayak taubat, udah nggak makan daging lagi, udah vegetarian, itu ya gara-gara di series Echo, di ending Echo kan kita tahu sendiri Echo dengan kekuatan leluhurnya itu pegang kepala si Kingpin, pup kayak gitu, akhirnya dia ngambing masuk ke masa lalu, kayak dipijet dong jadi masa lalu, akhirnya dia sedikit tenang, di situ dia agak sedikit sadar. Nah sejak saat itu kita nggak tahu lagi nih nasib Kingpin ngapain. Ternyata selama ini dia udah mulai merenung. Hubungannya dengan Vanessa Fisk, istrinya itu udah juga mulai renggang. Akhirnya semua bisnis-bisnis kejahatan dari Wilson Fisk itu diurusin sama istrinya Vanessa ini. Dan di luar dari itu si Wilson Fisk lebih banyak merenung dan membuat para masyarakat sadar, wah Wilson Fisk ini kayaknya udah tobat nih. Gue lebih setuju dia nih jadi wali kota daripada banyakan kayak politikus yang nggak dipercaya gitu. Sama kayak negeri kita ya, sekarang lebih banyak artis-artis nggak jelas anjir jadi DPR lah, jadi inilah, itu anjir nggak jelas itu. Karena memang kesadaran masyarakat untuk percaya ke politikus, the real politikus itu kurang, udah nggak ada lagi kepercayaan karena memang kebanyakan korupsi ya. Dan gue senang sejauh ini banyak korupsi yang ditumpaskan di era ini ya. Tapi lagi-lagi di sini akhirnya fenomena banyaknya artis-artis masuk ke dunia politik dipilih karena masyarakat udah nggak percaya gitu. Dan ini nyambung, bridgingannya pasti masuk ke Born Again karena ini pas banget. Ternyata masyarakat di New York sana juga nggak percaya sama politikus asli karena memang udah parah banget politikus di sana. Dan akhirnya terpilihlah si Wilson Fisk ini jadi wali kota New York. Dan di sini kita melihat bagaimana powernya. Dia kayak nggak girang, nggak yang tiba-tiba munculin nih bisnis gue dimasukin semua, kita bantai semua, kita kuasai New York. Enggak. Dia cuma diam. Kemudian si Kingpin datang ke makam si polisi tersebut dan ketemu sama komisaris polisi yang namanya Gallo itu kan. Yang tadinya dia polisi itu beranggapan bahwa gue pengen
langsung pengen mecat lo buat bikin lo resign cuma dalam 1 bulan gitu. Ternyata jiwa-jiwa licik dan berkuasa Kingpin ini belum hilang sepenuhnya. Terbukti pas si Galo ini masuk ke ruang wali kota, dia kayak makan burger kayak hotdog kayak gitu. Pas dibuka ada foto anak haramnya si polisi tersebut yang lagi disimpan, dan ini nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan karirnya bisa hancur, dia bisa cerai sama istri yang sekarang. Waduh itu parah, dan akhirnya bungkam semua itu. Gila nggak tuh? Ini berasa nonton berita atau nggak sih? Kayak nonton beneran kayak dunia nyata. Selicik itu si Kingpin. Tapi di balik kelicikan itu sebenarnya dia nggak mau gunain konsep itu lagi. Tapi karena komisaris ini akhirnya ngancem dia bakal ngebikin dia dipecat selama 1 bulan, mau buat apa lagi gitu. Dan gue merasa gue jahat itu. Karena di satu titik kadang gue kayak gue setuju nih sama Kingpin. Kayaknya gue lebih ke psikopat deh. Gue setuju sama Kingpin karena memang dia pengen berbuat baik, dia nggak percaya, dan akhirnya ya dijadiin sekalian gitu. Dan terbukti juga pas adegan macet tuh gue berasa kayak nonton Indonesia, gimana macet pas Kingpin keluar. Ternyata ini kayak dia bilang kenapa belum ditampal tuh lubang, birokrasinya agak ribet pak, langsung gue izinin langsung. Kayak berasa nonton pemerintahan kita men gitu. Jangan-jangan ini beneran singgungan sama pemerintahan kita gitu. Dan akhirnya terbukti ada media-media yang meliput bahwa Wilson Fisk ini benar-benar punya kapabilitas untuk jadi wali kota. Itu yang ngeri. Justru di sini di awal episode, dari episode 1 dan 2, posisinya dibalik. Wilson Fisk ini di mata masyarakat New York itu orang yang baik, diagung-agungkan. Daredevil justru dianggap sekarang jahat. Matt Murdock udah mulai kayak digiring opininya jadi jahat, terpojokan. Apalagi dia punya pacar pengacara itu kan ya udah mulai ada hubungan sama Kingpin dan Vanessa. Karena terbukti di episode 2 Vanessa sama si Kingpin udah mulai pengen rujuk lagi dan ketemu sama psikiater. Ternyata psikiaternya itu adalah gebetannya si Matt Murdock. Ada hubungan apa ini nantinya? Apakah ini adalah salah satu langkah Kingpin untuk menentramkan, menertibkan si Matt Murdock ini? Kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas dengan pemilihan psikiater itu kok bisa tepat. Apalagi ada momen pas dia ngancem anak si komisaris Galo itu. Nggak mungkin itu cuman kebetulan. Jelas Kingpin tahu apa yang sedang dilakukan sama Matt Murdock. Dia lagi deket sama siapa, kebetulan itu psikiater. Yuklah kita ngubungin si psikiater tersebut. Sekalian juga kita pengen berbaikan sama Vanessa Fisk. Dan ini serem sih. Dari episode 1-2 sampai nanti di akhir episode kayaknya ya lebih banyak intrik-intrik politik untuk kita-kita yang umurnya 18 tahun ke atas punya boom, mind blowing. Jelas gue senang banget. Yang jelas di sini kalau mau samain keren mana bang antara Netflix ataupun versi MCU masih belum bisa gue simpulkan karena memang Netflix itu terlalu udah overpower anjir gitu, bener-bener keren versi Netflix dan gak bisa dilupakan gitu. Marvel lagi berusaha keras, terutama dunia Disney berusaha keras untuk dewasa di sini, menonjolkan kegaharan itu kelihatan banget di lo. Misalnya ya gue debus ya, nih kebal kayak gitu. Gue ngebacanya si MCU dan juga Disney berusaha menampilkan itu, tapi ini ya step up yang keren gitu. Dan di balik orang-orang yang kecewa sama film-film dan juga series MCU yang terlalu kekanak-kanakan dan juga menimbulkan superhero fatigue, hadirnya Daredevil Born Again ini seolah-olah kayak pelampiasan untuk kita-kita yang udah jenuh mungkin dengan multiversan, superhero yang berkostum yang terlalu superhero holic kayak gitu. Jadi ini salah satu hal yang menurut gue yang angin segar gitu. Tapi yang jelas adalah perlawanan antara Kingpin sama si Matt Murdock belum selesai, dan ini adalah awal di mana Matt Murdock benar-benar butuh bantuan orang lain, salah satunya Punisher ini untuk bisa menghadapi si Kingpin. Dan salah satu penyebab Punisher muncul itu mungkin ya gara-gara Kingpin jadi wali kota. Dan menarik juga si Pilo ya, polisi korup itu pas berantem sama Kingpin ada tato Punisher. Apakah dia pengikut kayak lambang keadilan dari aliran dari Punisher? Gue nggak ngerti gimana. Tapi yang jelas munculnya Punisher nanti yang juga sempat di beberapa BTS-nya dimunculkan, itu juga bikin kita penasaran gitu. Apakah juga ada Iron Fist di sini? Kita lihat aja ke depan. Tapi jelas dengan Matt Murdock yang mau menjadi cameo di beberapa film-film dan juga series MCU kayak Spider-Man No Way Home ataupun She-Hulk, jelas akan ada cameo yang sangat besar nantinya di season pertama ini yang diambil mungkin di karakter-karakter besar di MCU. Mungkin Doctor Strange ataupun Hawkeye. Gue lebih condong ke Hawkeye sih yang muncul di sini karena memang daerah kekuasaan terlalu dekat. Dia udah tahu dengan Kingpin, udah tahu juga dengan Daredevil kayaknya. Jadi Hawkeye itu yang paling tepat untuk muncul di series season pertama dari Daredevil.
Kalau She-Hulk gue nggak mau deh, mending gak usah. Tapi juga ada beberapa Easter egg menarik, dimana kan ada kayak wartawan cewek yang kulit hitam yang ngadep sama si Kingpin, itu kan pupuk keponakannya Ben Urich ya. Ben Urich itu pamannya si jurnalis ini. Pas dia ngobrol sama wali kota sama si Kingpin, dia bingung kan, polisi nggak pernah mau mengusut tuntas kematian dari pamanku Ben Urich. Nah, buat teman-teman yang nonton series dari Netflix, Ben Urich itu adalah salah satu korban dari Wilson Fisk. Justru si cewek ini berhadapan sama pembunuh pamannya sendiri. Ngeri gak tuh? Sebaik-baiknya Kingpin, gue merasa dia gak akan sembuh total gitu. Apalagi dia sempat ketemu sama Matt Murdock, dia ngomong bahwa ya seseorang vigilante main hakim sendiri itu nggak akan mudah sembuh ya, termasuk juga dia gitu, dia juga nggak bakal mudah sembuh. Justru sekarang powernya lebih besar lagi, dan kalau memunculin Peter Parker, karena memang kan Matt Murdock ada muncul tuh di Spider-Man No Way Home, sangat masuk akal kalau Tom Holland sebagai Peter Parker ataupun Sony juga minjemin karakter dia ke series season pertama ini tuh bakal booming parah gitu. Atau munculin Hawkeye nggak terlalu booming, tapi kalau mereka munculin si Spider-Man karena ini berhadapan dengan Kingpin, apalagi Kingpin udah jadi wali kota, wah itu bakal jadi omongan di mana-mana gitu ya. Tapi secara keseluruhan mulai dari sinematografi, scoring, gue seneng banget di sini, keren banget gitu ya. Dan ini juga nggak yang 11-12 lah sama Netflix, nggak yang di bawah banget gitu, nggak yang jadi olok-olokan kita, karena terbukti juga di Rotten Tomatoes skor mereka udah mencapai 85% ke atas, dan dua-duanya seimbang nih, baik dari audiens ataupun dari kritikus seimbang 80-an ke atas. Itu udah the best banget untuk project MCU yang kehilangan arah sejauh ini. Jadi ini step yang keren banget gitu. Menurut gue si Marvel itu harus kayak gini langkahnya, antara mereka fokus dengan karakter superhero yang semua umur ratingnya gitu ya, atau mereka juga fokus dengan Marvel Television yang ada Echo dan sekarang lanjut ke Born Again. Itu juga punya kayak daya tarik yang luar biasa gitu, dan nggak banyak ikut andilnya Kevin Feige di beberapa proyek divisi. Justru bagus karena Kevin Feige tuh udah terlalu banyak megang divisi men, jadi bikin dia nggak fokus dan butuh otak-otak segar orang lain gitu. Kita nggak bisa kerja cuman sendiri, kita butuh masukan dari orang-orang terdekat. Salah satunya Kevin Feige, harus ada masukan dari orang terdekat. Apalagi rumor-rumor baru-baru ini yang mengatakan jangan-jangan Kevin Feige ini pengen keluar dari Marvel Studio. Wah, gue nggak mau bahas itu gitu, karena memang Kevin Feige terlalu berharga untuk dibuang sama Marvel sih. Jadi kita lihat aja ke depan gitu. Tapi yang jelas Hector Ayala kemungkinan besar akan bebas di sini, dan akhirnya Matt Murdock kemungkinan besar di masa yang akan datang akan kehilangan kepercayaan oleh masyarakat yang membuat dia depresi. Sedangkan Kingpin tuh mendapatkan kepercayaan luar biasa. Hector Ayala yang tadi diselamatkan pakai kostum White Tiger lagi justru mengacau ya. Bisa jadi dia mengacau, dan ini membuat Daredevil akan memakai kostumnya lagi yang seperti kita lihat di trailer. Dia punya banyak banget topeng gitu kan. Jadi ada banyak sekali hal yang bikin Daredevil turun lagi, dan pancingannya tuh dia depresi, dan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang gak terlihat yang dilakukan sama Kingpin, terutama sama istrinya si Vanessa Fisk ini, yang tadinya mungkin Wilson Fisk gak mau, tapi gara-gara dia rujuk lagi sama Vanessa, kejahatan ini tetap dikendalikan sama Vanessa. Itulah salah satu yang bikin Matt Murdock balik lagi jadi Daredevil. So sejauh ini obrolan kita terkait dengan Daredevil Born Again episode 1 dan kedua kayaknya hanya sebatas itu saja. Sejauh ini secara keseluruhan gue senang banget dari sinematografi matang. Untuk ini adalah langkah awal untuk Marvel lebih dewasa lagi menurut gue. Dan gue pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar di bawah, atau kalian punya teori menarik, bang berdasarkan komik ini itu sesuai sama ini gue pengen banget dengar pendapat kalian di kolom komentar di bawah. So thank you buat teman-teman udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir, dan gue senang banget berasa ngobrol ke kalian semua. Semoga aja video ini bisa menjadi teman kalian juga berkendara atau bahkan bisa sambil makan gitu. Gue senang banget itu. So buat teman-teman juga yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, like, comment, dan share, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya, karena akan banyak banget update-update tentang dunia persuperheroan yang akan kita kasih tahu ke kalian secepatnya. Sampai jumpa di review-review selanjutnya.